Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Maiko dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik. Oke, sebelum kita membuat materi baru hari ini, Pak Maiko akan membahas dulu mengenai dari tes yang telah kalian lakukan. Alhamdulillah hampir 50% ke atas nilainya sangat memuaskan ya. Tapi ada beberapa yang masih perlu teliti lagi. Baiklah, tanpa menunggu waktu yang lama, langsung saja kita membahas soal nomor pertama. Bagian awal dari teks laporan investigasi yaitu sudah jelas. Apakah? Bagian pertama. Benar, informasi umum. Yang kedua, pernyataan yang benar tentang teks laporan investigasi. Tidak terperinci? Bukan. Didasarkan pada pendapat penulis? Bisa jadi, tapi bukan. Disusun berdasarkan rekaan? Bukan tentunya. Ditulis dengan hasil penelitian? Jelas, yang benar adalah yang D. Nomor 3. Ingat baca soal terlebih dahulu jika bertemu dengan sebuah teks. Kesimpulan paragraf di atas adalah, kita baca ya, kadang kita mungkin harus mengkonsumsi minuman manis setiap hari, tapi hal itu tidak baik bagi tubuh. Untuk mengatasi keinginan itu, kamu bisa menggantikannya dengan buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka atau melon. Sepertinya ini sudah pernah dilatihan. Jawabannya ya, B. Selanjutnya, simpulan paragraf di atas. Ya, pembangunan dan aktivitas manusia juga turut mengancam keberadaan penyu. Penyu bertelur di pinggir pantai. Di sisi lain, aktivitas manusia di pantai terus meningkat. Penyu jadi bingung mencari tempat untuk bertelur. Lama-kelamaan, tempat tinggal penyu akan hilang. Ya, ini juga sudah pernah. Kesimpulan paragraf di atas. Gulma, sudah pernah tentang ecek gondok? Ya, jawabannya yang C. Soal berikutnya. Ide pokok paragraf di atas adalah, kita baca. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Ingat, ada kata adalah, ini merupakan kata pengertian. Pupuk tersebut ada kata yang diulang yaitu pupuk. Maka ide pokoknya ada di awal. Kita lihat. Pupuk dari kotoran hewan. Tidak ya. Karena di sini bukan menjelaskan tentang pupuk dari kotoran hewan. Ya. Sisa-sisa makhluk hidup juga bukan. Pengertian pupuk organik kita tahan dulu. Yang D, kotoran manusia dapat dijadikan pupuk. Wow. Jadi yang benar adalah yang C. Kenapa? Karena ada kata pengertian. Itu adalah. Baiklah, selanjutnya. Batik merupakan salah satu warisan kebudayaan. Oke, mohon maaf, kita baca soal dulu. Gagasan utama, sama kan seperti ide pokok. Jadi pertanyaannya tentang ide pokok. Batik merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang telah menjadi kebanggaan bangsa. Batik sudah mempunyai, ada kata yang diulang, yaitu batik. Jadi sudah jelas paragraf pertama. Batik merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa. Yang perlu kita garis bawahi ada kata batik, warisan kebudayaan. Kita lihat. Oke, jawabannya adalah apa? Ya, benar. Jawabannya adalah yang A. Karena ada kata warisan kebudayaan Indonesia. Nomor 9. Yang ditanya juga tentang gagasan utama. Oke, bencana banjir lumpur akibat jebol tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, demam berdarah. Masalah kesehatan korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus diatasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih tercemar lingkungan. Jadi ada banjir mengakibatkan lingkungan kotor dan air bersih tercemar lumpur, sehingga
sehingga adanya atau timbulnya berbagai macam penyakit. Kita lihat pilihannya. Masalah kesehatan korban bencana harus diperhatikan. Tidak, bukan. Sudah jelas tidak ada kata-kata ini. Bencana banjir lumpur akibat jebol tanggul. Apakah dia membahas ini semuanya? Tidak. Yang C, bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai penyakit. Tahan dulu. Yang D, beberapa penyakit muncul karena lingkungan kotor. Yang mana? Yang D, dia tidak hanya lingkungan kotor, tetapi air bersih yang tercemar lumpur. Jadi yang lebih tepat adalah yang C. Oke, soal berikutnya. Gagasan utama lagi. Kini ada ratusan jenis teh yang bisa dinikmati. Bahan bakunya juga tidak hanya dari daun teh, tetapi juga berbagai jenis buah seperti apel, stroberi, atau campuran bermacam buah, atau dari berbagai bunga seperti melati dan rosella. Bahkan ada yang berbahan baku dari dedaunan lain seperti peppermint. Akan tetapi, ingat ada kata akan tetapi, jika dia ada kata kesimpulan, ya ini kan kesimpulan nih, akan tetapi secara umum ada 3 jenis teh yang dikenal, yaitu teh hitam, teh oolong, dan teh hijau. Jadi gagasan utama yang sudah jelas di bagian akhir, yaitu yang D, jenis-jenis teh. Oke, selanjutnya laporan investigasi. Ini juga sudah pernah di latihan. Jawabannya yang mana, nak? Yang B, pintar. Oke, soal berikutnya. Tuliskan 3 struktur laporan investigasi. Sudah jelas ya. Yang 3 yang paling utama, yaitu pernyataan umum atau informasi umum. Yang kedua fakta-fakta. Yang ketiga adalah kesimpulan pintar. Tapi boleh juga ditambah judul, alat, dan bahan. Tapi yang ini yang utama, yang 3 ini. Mohon maaf, ini umum ya. Nomor berikutnya. Kesimpulan paragraf di atas adalah penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Jadi ini sudah dikatakan bahwa plastik menjadi masalah lingkungan yang tidak selesai karena plastik tidak mudah terurai oleh tanah. Sudah, itu kesimpulannya. Oke, hampir semuanya benar. Nomor berikutnya. Gotong royong saat berladang masih membudaya di komunitas Dayak Jala, Kalimantan Barat. Mereka bekerja sukarela. Mereka ini menunjukkan apa? Ingat ada kata ganti. Masih ingat kan? Berarti ide pokoknya ada di pertama. Sudah, mudah kan? Danau ini, nomor berikutnya. Ide pokok paragraf di atas adalah danau ini terletak di Pulau Sumatera. Danau ini dikenal sebagai tempat pariwisata yang cukup menarik hati. Di tengah danau ini ada sebuah pulau kecil yang menambah pemandangan menjadi eksotis. Danau ini dicatat sebagai danau terluas di Indonesia. Menurut para sejarawan, danau ini terbentuk akibat adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Danau ini sebenarnya kawah gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi setelah meletus. Danau ini adalah Danau Toba. Ingat, dari sini sudah jelas ada kata pengertian. Apa sih yang ada di dalam teks ini? Apa sih yang diceritakan? Ya tentu Danau Toba. Sudah jelas ya, nak ya? Iya. Oke, soal terakhir. Gagasan utama dari paragraf di atas adalah duri bunga ini bisa melukai pemetik yang tidak hati-hati. Ingat di sini kan belum dikatakan nih, bunga apa sih? Sama seperti contoh yang di atas. Danau ini terletak di Pulau Sumatera. Kan belum dikatakan danau apa. Jadi kurang efektif, kalimat kurang jelas. Makanya kita lihat kalimat berikutnya. Bunga ini disukai banyak orang karena bentuknya yang indah. Sudah terjawab bunga apa? Belum.
Bunga ini lagi sering dijumpai berwarna merah dan putih. Sudah terjawab juga belum? Bunga ini lagi sering dijadikan hadiah sebagai bentuk ucapan terima kasih atau perhatian. Sudah jelas? Belum juga. Bunga ini mudah ditanam di pot ataupun langsung di tanah atau taman. Juga belum jelas. Hampir semua orang mengenal bunga ini, yaitu bunga mawar. Jadi sudah jelas paragraf ini ide pokoknya adalah bunga mawar. Baiklah anak-anak, itu setelah dari tes yang sudah kita lakukan. Nah, berikutnya yaitu materi baru. Ada yang ingat 5W1H atau Aska di Mega atau Adik Simba? Apakah masih ingat? Sudah tentu ini sudah pernah dibahas bahkan di kelas 1. Selanjutnya, apa sih 5W? 5W Aska di Mega dan Adik Simba. Iya benar, 5W. What, who, where, when, why, and how. Aska di Mega. A dari kata apa, S dari kata siapa, K dari kata kapan, D dari kata di mana, M dari kata mengapa, dan G dari kata bagaimana, atau yang sering umumnya dikenal sebagai Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini sudah tentu sudah pernah dipelajari bukan? Iya. Jadi ini ada 3, tinggal kalian pilih. Mau 5W1H, 5W1H atau Aska di Mega atau Adik Simba, terserah. Kalian pilih di mana. Pilih yang mana saja boleh. Yang mudah kalian hafalkan. Oke. Berikutnya. Apa sih fungsi 5W1H? Ini Bapak ulang ya, tapi ini akan tetap kita bahas. Biasanya ini akan ada di soal mengenai informasi penting dalam teks. Biasanya apa atau siapakah yang ada di dalam tokoh tersebut, atau kapan terjadinya, atau dari mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi Bapak akan jelaskan apa sih fungsi dari apa. Yang pertama, fungsi apa itu untuk menanyakan sesuatu atau keadaan atau perbuatan. Ya, udah jelas ya. Siapa fungsinya untuk tentu saja menanyakan orang atau pelaku suatu kejadian. Kapan? Tentu saja untuk menanyakan waktu, di mana, kemana, dari mana. Sudah tentu untuk menanyakan tempat atau lokasi. Mengapa itu alasan atau penyebab, bagaimana itu proses atau cara. Ini sudah tentu kalian sudah paham karena ini hanya mengulang saja. Namun nanti kita akan fokus kepada soal-soal ya. Bapak harap setiap dari ini kalian sudah minimal mencatat hal-hal penting yang ada di buku tulis kalian. Tidak mesti harus sama seperti ini, tapi kalian harus catat hal-hal penting. Jadi kalau untuk belajar kalian bisa tidak perlu lagi menghabiskan kuota, tapi kalian bisa melihat di buku catatan kalian. Selanjutnya, itulah materi dari hari ini, yaitu 5W1H atau Aska di Mega atau Adik Simba. Hari ini tidak ada tugas, tapi mohon kalian bisa mempelajari materi yang Bapak bagikan hari ini mengenai 5W1H, Aska di Mega atau Adik Simba di materi yang ada di grup WA. Nanti Bapak bagikan. Kalian bisa baca di situ atau bisa di print, atau kalian bisa meringkas kembali, mencatat hal-hal penting saja. Terima kasih. Semoga materi hari ini bisa dipahami, dan ingat jangan lupa untuk tetap mempelajari dari tes yang sudah Bapak berikan, tentunya juga dengan materi yang sudah Bapak berikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.